Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia menjawab, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbung. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, cukup menarik perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak yang sementara berkumpul, yaitu seorang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tentu yang diharapkan adalah nantinya bisa memanen buah gandum yang baik pula. Tetapi ternyata gandum itu bertumbuh bersama dengan lalang, dan para hamba mengendaki supaya lalang itu dicabut, supaya gandum bertumbuh dengan lebih baik lagi. Tapi nampaknya hal itu tidak dikehendaki. Jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut dan waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin kecenderungan dari para hamba itu juga ada di dalam diri kita. Kalau kita di dalam perjalanan kehidupan kita, tentu kita mengusahakan yang baik, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Tapi nyatanya juga kita bisa saja berhadapan dengan orang-orang yang tidak baik sesuai dengan ukuran kita, dan kita cenderung untuk bagaimana yang tidak baik itu segera sirna dari hadapan kita. Dan di sana kalau kita belajar dari perumpamaan ini, kita diajak untuk menjadi orang yang terbuka, tetapi juga mempunyai kesabaran. Kesabaran bahwa kehidupan ini memang tidak bisa terjadi sesuai dengan kehendak kita sendiri. Ada hal-hal yang terjadi di luar kehendak kita. Maka di dalam situasi yang demikian itu, di satu sisi kita bisa menempa diri untuk bertumbuh dan berkembang di dalam keutamaan sebagai seorang beriman, sehingga walaupun kita berhadapan dengan rupa-rupa hal yang tidak baik, itu bisa kita biarkan. Kita diajak untuk sabar menghadapinya. Yang penting adalah bagaimana fokus diri kita, tidak larut di dalam ketidakbaikan itu. Kalau demikian, maka kita ini ibarat gandum akan berubah menjadi lalang. Jika sebagai gandum, biarkan tetap gandum. Mungkin kita juga merasa diri sebagai orang yang sungguh-sungguh baik dan berjuang kebaikan, sehingga kita mudah untuk menegur, mudah untuk mengkritik yang kita pandang sebagai yang tidak baik. Nah, mungkin sebelum kita melakukan itu, perlu kita bercermin, apakah diri kita ini sudah sempurna. Kalau belum sempurna, mungkin di dalam menegur, mengkritik, menilai orang lain, kita butuh kesabaran. Perlu banyak bermenung, sehingga kita tidak begitu mudah untuk mengadili yang lain. Dengan demikian, maka kita tetap sebagai gandum yang berbuah banyak lewat keutamaan-keutamaan yang nyata di dalam kehidupan kita.
Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah untuk Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, bersama roti dan anggur yang akan Kau berkati ini, jadikanlah pula diri kami bulir-bulir gandum yang berisi, agar kami layak disatukan dalam tubuh surgawi-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan, dengan menderita di salib. Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama sulaskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduslah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kardinal Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah akan putra-putrimu yang dalam peran Ekaristi ini memohon belas kasih. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam gerah iman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersama dan bersama.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya pantas telah datang kepada saya, tetapi setelah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus ini menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita doakan jiwa Kristus. Jiwa Kristus, tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan
Bukankah benih baik yang ditaburkan di ladang? Maukah Tuhan supaya kami mencabuti ilalang itu? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, dalam Ekaristi ini kami mengenangkan Yesus Kristus yang menyatakan kesabaran dan kasih setiamu bagi kami. Semoga kami tetap tekun dan setia menjadi gandum yang baik, kendati harus hidup bersama dengan ilalang, sampai akhirnya pada waktu musim panen tiba, kami layak masuk ke dalam kerajaan dengan pemantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa kita sudah selesai. syukur pada Allah. Marilah kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan lagu dari puji syukur nomor 650.